Notes. Nah, ini harusnya udah yang versi terupdate. Oke, terus karena aku udah install, jadi nggak install lagi ya. Aku langsung skip aja. Terus ini teman-teman yang kalau udah install OBS di laptop, ntar tampilan utamanya bakal kayak gini. Mungkin bisa langsung dibuka. Kita langsung nyoba praktek aja. Nanti aku jelasin dikit. Nah, di sini itu yang perlu diperhatiin kalau di OBS sebenarnya ada menu toolbar di atas ini, tapi nggak terlalu sering dipakai sih. Jadi yang perlu diperhatiin ini biasanya yang di bawah. Jadi harusnya tampilannya semua sama kayak gini default. Kalau misalnya pertama kali install juga, di sini ada scenes, sources, audio mixer, scene transitions, sama controls. Nah, aku mulai dari scenes sama sources dulu ya mungkin. Jadi apa sih bedanya scenes sama sources? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan biasanya di live streaming itu biasanya ada beberapa kayak bagian-bagian itu namanya scenes ya. Jadi kayak ada opening, terus transition ke masuk ke yang ada zoom-nya pembicaranya atau transition ke yang present share screen. Nah, mungkin aku nunjukin contoh yang scene yang udah jadi dulu ya biar ada gambaran gitu mungkin. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ada setting OBS yang sudah pernah aku buat sebelumnya, yang webinar cybersecurity kapan hari. Jadi stage-nya itu biasanya diatur seperti ini. Ada opening, video, terus MC1, MC2, terus ada share screen, terus full screen. Nah, ini sekilas saja, ntar aku bakal jelasin lagi lebih detailnya. Cuma ini buat kasih gambaran ke teman-teman aja, kalau scenes itu ntar kita bikin kayak gini, nah sources itu yang ada di dalam scene-nya. Jadi di dalam satu scene itu bisa ada kasih beberapa sources, bisa lebih dari satu. Cuma kenapa kita perlu pakai scene ini biar lebih mempermudah aja sih. Jadi kayak kalau kita cuma pakai satu scene kan kita bakal susah tuh klik hide and seek-nya tombol ini. Tapi kalau misalnya kita pakai scene, misalnya kita mau ganti dari opening ke misalnya mau masuk MC1 bicara gitu. Kita tinggal klik aja langsung dia bakal berubah transition sendiri. Oke, ini seperti itu. Nah, terus di source ini kita bisa masukin apa aja sih? Nah, kita tinggal klik aja tombol tambah di sini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan yang teman-teman bisa masukin. Misalnya audio input, audio output, terus banyak sih di sini ada image, media source. Mungkin teman-teman bisa langsung nyoba masukin. Pertama masukin image dulu, misalnya klik image. Nah, terus di sini oke. Nah, ntar bakal ada pilihan kayak gini kan. Terus kita pilih aja browse. Nah, terus di sini aku pilih file yang teman-teman mau masukin. Filenya kan tadi kita pilih source image, jadi kita masukin yang format dalam JPEG atau PNG sih. Terus misalnya ini kita bikin scene opening, kita masukin aja. Oke, nah bentar. Ini aku rename dulu ya biar kita nggak bingung. Kita klik kanan rename, kita ganti jadi opening. Kemudian ini juga bisa di rename, kita ganti thumbnail. Nah, ini kan udah masuk gambarnya langsung masuk. Tapi ini gambarnya besar banget kan. Nah, kita bisa langsung kecilin aja gambarnya, kita bisa resize kayak gini. Tapi kalau biar lebih cepat, tips dari aku kita langsung pencet aja Ctrl F biar dia langsung fit di kanvasnya. Jadi kita nggak perlu atur sedikit-sedikit itu kan lama banget kan. Nah, kita langsung Ctrl F aja, dia langsung ngepas ke ukuran kanvas. Terus kalau biasanya opening ini aku pakai thumbnail yang biasanya juga dipakai di YouTube. Soalnya ukurannya kan sama juga. Jadi opening itu fungsinya kalau misalnya kita sebelum live stream kan kita misalnya 10 menit sebelumnya gitu kita bakal start streaming dulu di YouTube. Nah, biar penonton itu kalau misalnya udah mulai buka gitu, tahu kalau misalnya live streaming kita ini udah mau mulai jalan gitu. Jadi kita kasih scene opening, aku kasih thumbnail, terus biasanya aku tambahin juga musik biar nggak diem gitu, biar nggak
kayak kaku, bosan gitu kan. Jadi kita bisa tambah musik juga. Em, aku, kalau mau nambah musik itu bisa juga dari media sos. Nah, klik aja media sos. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja, bisa open mic, nggak apa-apa, langsung nyoba gitu. Jadi kita bisa langsung, jadi aku bisa langsung bantu jawab gitu ya. Felix, Terus, tanya dong. oke, Ini ya Kak. ini masih demo kan ya? Nanti bisa diulang lagi kan? Karena Eh, atau yang langsung? bagian mana? Ini baru ditunjukin kan? Atau kita langsung coba? Oh, sambil coba langsung aja nggak Aja. apa-apa sih. Tapi kalau misalnya Tar mau nyoba sendiri juga nggak apa-apa. Oke, oke. Teman-teman ada kalau misalnya nanti terlalu cepat atau gimana mungkin nggak apa-apa ya, bisa info aja ya biar bisa diulang. Oh, iya ya, nggak apa-apa. Ini kalau nggak aku sambil jalan dulu. Ini Ya aku boleh boleh. nunjukin, Ntar kalau misalnya mau nyoba sendiri boleh. Ya oke oke. Ya, kita bisa klik media sos ini, kita ganti aja misalnya musik. Oke. Terus kita cari aja browse file musiknya yang kita butuh. Dan filenya itu tadi udah aku masukin sih di source yang di Google Drive. Teman-teman mungkin bisa download juga source-nya kalau misalnya mau pakai. Nah, kalau musik kita jangan lupa dicentang yang loop-nya ini biar kalau misalnya musiknya selesai, lagunya selesai, misalnya kan 3 menit biasanya, dia bakal loop ulang gitu. Terus restart playback when source becomes active ini juga bisa dicentang aja. Ini biar kalau misalnya kita pindah scene gitu, dia bakal restart musiknya dari awal. Misalnya aku pindah dari scene opening ke scene MC misalnya. Terus aku pindah lagi ke opening. Nah, ntar musiknya itu bakal ulang dari awal gitu sih. Jadi start dari awal, nggak langsung tiba-tiba mulai dari tengah. Terus ini nggak perlu dicentang, nggak apa-apa. Show nothing when playback ends. Ini sebenarnya nggak ngaruh karena kita pakai loop. Close file when inactive ini juga kalau misalnya nggak dicentang juga nggak apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau centang juga nggak apa sih sebenarnya. Ini biar nggak terlalu berat aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya source-nya nggak nyala, nggak aktif gitu, filenya nggak dibuka, ditutup gitu. Terus ini bisa juga diatur speednya, tapi kalau musik nggak perlu ya kayaknya. Terus kita langsung klik OK aja. Nah, ntar musiknya udah langsung masuk. Cuma kita nggak bisa dengar di monitor kita, kayak nggak. Di sini kan ada musiknya. Kita bisa lihat dari ada di sini ada kayak apa ya namanya, graf, bukan sih, pokoknya kelihatan kan kalau misalnya musiknya jalan gitu, kita cuma nggak bisa dengar. Nah, caranya biar kita bisa dengar juga itu kita klik advance, yang setting ini, tombol setting, kita klik advance audio properties, terus kita pilih yang monitor and output. Nah, di sini ada 3 pilihan kan, monitor off, monitor only, sama monitor and output. Kalau monitor off ini kita nggak bisa dengar, jadi cuma uh, YouTube, dari YouTube bisa dengar yang kita streaming, tapi kita sendiri nggak bisa dengerin. Kalau monitor only, cuma kita yang bisa dengerin, yang di stream nggak bisa dengar. Kalau monitor and output, dua-duanya bisa dengar. Jadi aku biasanya kalau musik, aku pakai ini sih, biar bisa ikutan dengar. Oh ya, aku belum share sound. Nah, ini kan kedengaran monitor off. Nah, ini kan nggak kedengaran kan musiknya. Kalau monitor and output, dia bakal muncul. Cuma ini kan karena perasaannya, kita kecilin aja di sini. Nah, biasanya pokoknya jangan sampai garisnya ini lebih dari kuning sih. Jangan lebih dari kuning karena bakal keras banget, itu nggak enak kan. Jadi segini mungkin pas di hijau gitu cukup sih menurutku. Soalnya ini juga background aja. Kalau hanya kita nggak mau ada musiknya, kita tinggal close aja. Jadi pencet yang tombol mata, ini dia bakal hilangin gitu. Nah, ini kan pas aktif dia langsung restart gitu musiknya. Dan dia bakal loop terus sih sampai selesai. Oh ya, sama kalau misalnya teman-teman pakai lagu di streaming itu usahain cari yang no copyright ya. Soalnya kalau misalnya
masuk streaming YouTube kan biasanya langsung dari YouTube itu bakal di-save kan kalau misalnya selesai streaming. Nah, kalau langsung masuk ke YouTube itu takutnya bisa kena copyright kalau misalnya teman-teman nggak pakai yang no copyright musik itu. Jadi saranku buat teman-teman cari yang musik no copyright, biasanya di YouTube juga banyak yang NCS. Aku biasanya juga download dari sana. Jadi bisa langsung dipakai aja dan itu lebih aman sih dibanding kalau misalnya musik-musik lagu-lagu yang cover atau lagu-lagu yang official, apalagi itu bakal kena copyright dan berbahaya sih buat akunnya, bisa kena ban. Oke, selanjutnya ini opening, misalnya udah selesai opening kayak gini, kita langsung aja tambahin scene baru, scene misalnya aku kasih nama scene MC, misalnya ntar MC-nya mulai ngomong. Oke, nah di sini bakal terbuat scene baru, scene 2. Ini kan scene pertama tadi, scene kedua. Oh ya, sama ini jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah selesai ngedit, di lock aja biar dia nggak kegeser-geser. Kalau misalnya kita kepencet atau ada apa gitu, dia nggak bakal berubah. Soalnya kalau misalnya udah selesai edit terus kegeser kan harus ganti lagi kan capek juga. Jadi kita biar aman kita lock aja. Nah, terus yang MC ini kita bakal pakai template. Aku biasanya nyebutnya template OBS sih. Sebenarnya dia kayak background tapi buat overlay gitu. Jadi aku bakal ngasih tips lain buat masukin source yang lebih gampang. Di sini teman-teman bisa lihat kan ada file explorer. Aku buka file explorer, kita bisa langsung drag and drop aja. Misalnya aku mau pakai yang MC-nya satu orang nih. Atau enggak. Nah, MC yang satu orang kita langsung drag drop ke sini. Nah, dia bakal langsung masuk ke source. Jadi kita nggak perlu manual kayak tadi kan. Tadi kan harus kasih nama, terus nyari browse source-nya lagi lewat file explorer. Ini kita tinggal drag and drop aja, jauh lebih cepat. Terus ini kita langsung Ctrl F, dia bakal langsung nyesuaiin. Kalau misalnya udah pas, kita langsung lock. Nah, terus sekarang kita mau ngambil zoom-nya kan. Nah, di sini sayangnya nggak ada pilihan zoom. Sebenarnya bisa sih kalau mau connect langsung dari zoom ke OBS, cuma harus pakai plugin dan agak ribet ya. Jadi kalau aku biasanya langsung aja pakai yang antara window capture atau display capture. Nah, kalau display capture ini dia bakal langsung capture satu layar full. Kalau window capture itu dia cuma bakal capture satu window, misalnya window Zoom atau Google gitu sih. Jadi kita pakai aja yang window capture. Kalau ini sih. Bentar sih. Oh Bedanya ya, apa? kalau Windows Capture. kalau window capture dia cuma capture window-nya. Jadi kayak misalnya kita pilih ini di sini kan ada pilihan. Nah, ini window, kita bisa pilih. Misalnya aku ada window apa aja di sini yang buka, ada Google, ada Zoom, ada share screen gitu. Kalau misalnya display capture, dia bakal langsung capture display satu tampilan layar. Misalnya aku kan pakai dua layar sekarang. Ada layar monitor 1 sama 2. Misalnya aku pilih layar monitor 1, dia bakal langsung capture semua yang ada di monitor 1 gitu. Kalau window dia lebih aman sih harusnya. Soalnya dia cuma capture window-nya aja. Jadi misalnya aku ada buka window lain gitu di monitor 1, dia nggak bakal kelihatan gitu. Nah, di sini kita bisa aja langsung pilih, ini kan ada window, kita pilih yang zoom. Nah, kayak gini kan. Ini kan masih agak answer. Kita pilih yang capture method-nya Windows 10. Ntar dia bakal benar. Oke. Terus capture cursor ini bisa di-untick aja, dihilangin centangnya. Soalnya nggak perlu kan kalau misalnya ada capture cursor itu, misalnya aku scroll di sini, di zoom dia bakal kelihatan. Nah, itu ada kursorku. Kalau misalnya kita hilangin capture cursor, aku di zoom kursorku nggak kelihatan. Jadi nggak perlu kan sebenarnya capture cursor. Jadi hilangin aja sih. Kalian area tetap dicentang nggak apa-apa, terus oke. Nah, kan udah kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya kita biasanya nggak, kalau MC kan biasanya nggak ada share screen gini kan present, jadi langsung tampilannya full yang nggak pakai present. Cuma karena ini aku tutorial, jadi mau nggak mau harus present kan. Jadi kita biar ngambil MC-nya, misalkan Kak Anissa MC-nya, kita langsung crop aja. Gimana cara crop-nya? Crop biar kita ngambil punyanya gambar Kak Anissa aja. Kita sambil pencet tombol Alt di keyboard buat yang Windows. Microsoft bisa pakai
Alt. Kalau misalnya Mac mungkin bisa pakai Option ya. Aku kurang tahu sih kalau Mac, mungkin bisa dicoba-coba aja. Tapi harusnya Option sih. Nah, kita sambil tahan Alt, kita tinggal geser aja kursornya. Kita crop. Nah, sampai rapi. Nah, terus kita tinggal sesuaiin aja ukurannya. Kalau hanya udah selesai kita crop, kita tinggal resize gedein lagi. Kayak gini. Terus biar lebih rapi, kita drag yang source zoom-nya ini kita drag ke bawah template satu OBS. Nah, jadi sistemnya ini kayak layer kan. Kalau layer, dia bakal yang atas itu nutup yang bawah. Karena template OBS-ku ini PNG, jadi kan transparan bagian kotaknya ini. Jadi dia bakal langsung nutupin, nge-cover area-area yang nggak pakai gitu, jadi langsung nanti. Ini karena aku capture-nya kecil sih, jadi agak blur, agak pecah. Di Mac, ya ada alt, enggak ya? Ya mungkin bisa Udah dicoba ada. aja. Ya ya, alt. Mungkin kalau bisa nggak pakai alt? Aku soalnya nggak pernah nyoba gitu. Belum sempat nyoba sih. Nah, oke sip, bisa. Kalau bisa, ya berarti benar pakai alt buat crop. Terus kalau hanya mau di start pakai shift, misalnya, tapi jarang sih kalau di start. Ini agak blur sih. Oh ya, sama ini kalau misalnya tampilan di zoom-nya aku geser, dia bakal berubah. Nah, jadi pastiin kalau misalnya kalian udah setting OBS itu, tampilan yang di zoom itu usahain jangan sampai berubah. Kalau enggak, di OBS-nya juga bakal kacau, terus kalian perlu ngedit ulang gitu kan, susah juga kalau misalnya pas streaming gitu kan. Tips lainnya, kalau dari aku sih, kita siapin satu scene yang buat full screen. Jadi kita namain aja full screen, scene baru. Terus kita bisa copy dari template ini, kita Ctrl V, terus zoom-nya juga Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, di sini kita bakal bikin satu scene buat tampilan full screen. Jadi kayak gini. Ini aku lock dulu aja. Zoom, kecilin lagi. Terus kita bikin yang versi full screen zoom-nya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba zoom-nya berubah, kita bakal tetap bisa antisipasi gitulah, nggak sampai benar-benar kacau gitu tampilannya. Hanya ini ya full screen, tapi atasnya ini zoom-nya nggak perlu kan. Nah, ini buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Hanya dibikin kayak gini. Ini kan karena ada share screen jadinya kelihatan kayak kecil gitu kan. Kalau enggak harusnya enggak perlu sih. Nah, jadi buat jaga-jaga aja. Misalnya, kalau misalnya ini aku geser-geser gini kan tampilan zoom-nya bakal berubah tuh. Kayak ukuran-ukuran zoom-nya bakal berubah. Kayak susunan tempat-tempatnya juga bakal berubah. Nah, kita langsung aja pindah ke yang full screen gitu. Terus kalau misalnya bisa kita edit lagi sih di pas streamingnya. Aku bakal jelasin sih habis ini. Ini kita balikin aja ke tadi. Nah, terus kita juga bisa nambahin lagi, misalnya kalau misalnya narasumbernya presentasi nih, share screen sama pakai PPT, kita tambahin scene lagi, kita kasih nama, aku biasanya kasih nama presensi. Nah, ini juga sama, kita langsung copy paste saja yang tadi udah di edit, jadi kita nggak perlu nge-crop lagi, kita langsung
paste di sini. Terus kita pakai template yang present. Jadi sebelumnya buat template ini biasanya bikin beberapa sih. Ada yang 1 narasumber, 2 narasumber, 3 narasumber, ada yang present. Jadi ini yang present buat tampilin PPT juga. Mungkin kadang sambil share screen video atau share screen PPT kita pakai ini. Ini kalau udah pas, ini kan template-nya udah pas ukurannya. Kita lock aja biar dia nggak bergeser-geser. Jadi kalau misalnya aku mau editnya ini nggak bakal bergeser-geser sih. Kita atur ulang, tinggal kecilin aja, nggak perlu di-cut lagi. Nah, tinggal masukin di sini. Terus yang satunya lagi kita juga tinggal copy paste lagi satunya, tapi kita tinggal gedein aja. Kita tetap pakai pakai alt, terus tarik besarin lagi. Kita ngambil yang bagian tulisannya, bagian share screen-nya. Nah, gini. Kalau udah, kita jangan lupa drag ke bawah biar dia tetap rapi di dalam frame. Nah, kalau udah semua kita lock. Kalau kayak gini udah selesai berarti udah aman kan. Kita tinggal mastiin semuanya benar di posisi. Nah, gini kan udah aman. Terus mungkin scene terakhirnya kan demo aja, nggak perlu bikin full scene. Jadi yang terakhir mungkin bisa kasih closing. Closing ini biasanya mungkin kasih video thank you atau video apa. Yang kemarin sih pakai video ini sih. Videonya teasernya web PPIG yang baru. Ini aku pakai buat closing kemarin. Kita juga bisa langsung drag and drop juga. Nah, kan gede gini kita Ctrl F, kita pas, terus kita lock. Nah, biar tampilin, tadi kan kita nggak sempat edit karena kita langsung masukin otomatis gitu. Jadi kita langsung double klik aja, dia bakal buka ke propertiesnya. Kita klik loop, biar apa? Biar videonya kalau hanya udah selesai, dia bakal ngulang sendiri. Terus restart template ini tetap centang aja nggak apa. So nothing ini nggak perlu sih. Oke, terus oke. Nah, udah sih selesai. Jadi scene-nya kurang lebih tinggal tambahin sendiri aja. Misalnya yang satu narasumber itu harus dibuat terpisah sama nggak perlu sih, satu narasumber sama satu MC sebenarnya nggak apa-apa pakai satu aja. Jadi permainannya di spotlight aja. Jadi biasanya ada yang satu operator OBS, satu operator Zoom. Jadi yang operator Zoom itu tugasnya buat spotlight, add spotlight, remove spotlight, replace spotlight gitu sih. Jadi harus cepet. Kalau misalnya satu orang yang handle semua bakal susah soalnya kayak operatorin OBS sama operatorin Zoom di saat yang bersamaan. Ntar tinggal yang narasumber 3, 4 gitu mungkin ya. Terus present juga udah aman, closing. Nah, selanjutnya apa ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman mau nih, bisa juga tambahin teks. Tapi taran aja lah. Di sini ada, oh ya, audio mixer. Nah, mungkin di tempatnya teman-teman ada yang udah ada desktop audio sama mic or outs-nya. Tapi di sini aku masih kosong semua kan, jadi nggak ada apa-apa. Jadi jangan lupa buat add audio output capture. Ini tinggal oke. Itu tadi pilih yang teman-teman pakai buat output audio ya. Misalnya aku kan sekarang pakai earphone, jadi aku pakai yang ini sih. Oke. Terus nah, di sini kan muncul audio output capture. Gunanya apa? Jadi audio output capture ini bakal nge-capture semua suara yang keluar dari laptopnya teman-teman. Misalnya ada
Zoom. Kan Zoom ada suaranya gitu, ada yang ngomong. Ntar bakal capture. Terus kalau misalnya ada notifikasi gitu juga bakal muncul, bakal capture. Makanya itu kayak kalau pas streaming harus bener-bener mastiin kalau udah matiin semua kayak aplikasi-aplikasi chatnya atau apapun gitu, jangan sambil nge-YouTube atau dengerin musik, soalnya ntar bakal masuk si di streamingnya dan bahaya sih. Kalau bahaya juga kan. Jadi sebelum mulai streaming pastiin semuanya udah di close, udah aman. Soalnya kalau misalnya ada notif gitu kan, apalagi kalau notifnya nge-spam kan bakal ganggu banget kan. Dan ya susah juga kalau pas streaming kan dilihat semua orang gitu langsung. Terus kalau yang teman-teman audio mixernya di sini ada desktop audio atau mic or outs, itu mic-nya dimatiin aja. Cara matiin suaranya itu tinggal diklik tombol speakernya, atau dia bakal berubah jadi merah gini. Nah, mic itu kita matiin biar kalau kita ngomong nggak masuk di streamingnya. Kalau misalnya nggak, jangan sampai nggak lupa dimatiin sih. Soalnya kalau misalnya lupa dimatiin, ntar kita ngomong bakal masuk semua di streamingnya, kan kacau. Terus kalau yang desktop audio itu teman-teman bisa pilih mau pakai atau enggak. Soalnya kalau desktop audio itu dia langsung udah ada di semua scene kan. Jadi kayak scene opening yang kita nggak perlu desktop audio itu dia juga bakal tetap nyala. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih prefer pakai desktop audio, harus sering-sering ngecek sih. Kalau misalnya di opening kita mute dulu desktop audionya. Ntar kalau udah masuk full screen, misalnya udah masuk MC ngomong, langsung dinyalain lagi desktop audionya. Tapi kalau misalnya kita pakai audio output capture, kita tinggal kopas aja. Misalnya di mana aja sih kita perlu ada audio output capture, misalnya di MC ngomong kita perlu, kita paste di sini, di present kita perlu, kita paste di sini, di closing kita nggak perlu kan. Closing kan udah penutupan nih. Jadi jangan sampai ada audio output lagi yang keluar di streaming. Ntar misalnya udah masuk evaluasi, malah evaluasinya masuk di streaming. Kapan hari dulu pas pertama-pertama aku pernah sih lupa matiin desktop audio kan, masuk akhirnya mesti ngedit ulang lagi videonya di YouTube gitu sih, biar ngekat yang bagian terakhir itu. Terus ini bisa juga dinyalain monitor and output biar kita bisa dengar musiknya. Ya, aku ada share sound, kedengaran nggak ya musiknya? Kedengaran kan? Nah, oh ya, buat ngetes audio output capture ini mungkin teman-teman ada yang bisa coba ngomong di Zoom itu, kita bisa lihat ntar dia bakal ada pergerakan sih di sini. Coba mungkin ada yang mau atau ngomong apa gitu. Nah, langsung masuk kan. Oke, sip. Nah, jadi ini buat mastiin aja audio output capture ini dia bakal langsung ngambil suara dari laptop apapun itu sih. Kalau misalnya aku buka musik sekarang, dia juga bakal langsung aktif sih. Jadi bakal kedengar di streamingnya. Bagian audio udah sih harusnya. Udah aman semua. Terus ini transition sebenarnya nggak terlalu penting. Cuma kalau misalnya teman-teman mau bereksplorasi lebih jauh, sebenarnya ini ada beberapa transisi pilihan lain gitu, bisa dicoba-coba sendiri sih. Aku biasanya pakai fade aja, lebih simple. Jadi dia bakal cuma kayak blur gitu. Nggak blur juga sih. Kalau misalnya cut kan dia langsung kayak kasar banget gitu, langsung berubah. Kalau fade kan kayak lebih mulus gitu lah. Jadi nggak langsung tiba-tiba berubah. Oke, terus kita masuk di control. Nggak lama ya. Nah, di sini ada start streaming, start recording. Jadi di OBS ini teman-teman bisa langsung sambil streaming, sambil record. Cuma ya bakal berat sih, tergantung laptopnya aja kuat atau enggak. Terus virtual kamera juga ada, tapi jarang dipakai. Studio mode. Nah, studio mode ini apa sih fungsinya? Jadi kita coba klik ya. Studio mode. Nah, dia bakal ada tampilan preview sama program. Nah, preview itu tempat di mana kita bisa ngedit. Sedangkan program itu apa yang bakal disaksiin sama yang nonton live streaming kita. Jadi misalnya kita live stream nih, terus kita aku buka scene lain di sini. Misalnya aku buka scene, tapi yang ditampilin di YouTube itu masih tetap yang ini. Jadi aku buka yang ini nggak bakal berubah sampai aku klik transition. Nah, kalau aku udah klik transition, baru yang di YouTube ini berubah.
jadi yang full screen ini. Nah, apa sih gunanya studio mode kayak gini? Jadi kita bisa kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada kayak tiba-tiba formatnya berubah atau zoom-nya tiba-tiba jadi apa ya, kayak kita udah setkan awalnya, kita capture, kita crop di mana-mana. Nah, terus tiba-tiba misalnya harusnya ada 4 narasumber, tapi tiba-tiba satu narasumber keluar dari Zoom, kan jadi 3 narasumber tuh yang ke spotlight. Nah, kan formatnya jadi berubah, kita harus bikin ulang lagi yang 3 narasumber. Kalau misalnya kita sebelumnya nggak ada persiapan yang 3 narasumber kan. Akhirnya kita harus bikin ulang lagi. Nah, caranya kita bisa edit aja langsung di bagian ini pakai Studio Mode. Misalnya nih, aku ngedit, misalnya di ini aku transition dulu ya. Nah, terus aku ngedit di sini. Aku nambahin teks saja ya tadi sekalian. Ngasih tahu caranya nambahin teks. Kita pilih teks. Terus nama narsum gitu. Nama narsum. Terus kita langsung ketik aja misalnya Kak Anissa ya. Kak Anissa S-nya satu lagi ya. Anissa misalnya. Terus kita bisa juga dua ya. Sorry. Nah, Kak Anissa. N-nya yang 2. Oh, N-nya 2. Sorry. Satu aja nanti dingin. Garing ya. Iya. Udah. Ini terus kita juga bisa edit. Nah, enaknya kalau pakai OBS ini kita bebas mau pakai font apa aja yang ada di laptop kita. Jadi kita tinggal, misalnya kita punya font apa yang keren-keren, kita bisa pakai langsung di OBS-nya. Aku pakai Indent misalnya. Terus kita ini kan besar banget, tapi nggak apa sih sebenarnya. Terus strike out ini kayak ya underline, strike out gitu bisnis. Writing system ini nggak perlu, tetap hanya aja. Oke. Nah, ini bisa eksplorasi sendiri sih. Ini font colornya aku ganti misalnya warna hitam aja deh. Atau misalnya mau pick screen color juga bisa, kita langsung ambil warna. Nah, langsung berubah kan. Terus gradient juga bisa, jadi kayak gini, biar lebih keren aja sih. Cuma kalau misalnya mau yang simple juga nggak apa-apa. Ini bisa kasih background color juga, background opacity dan lain-lain. Ntar bisa dicoba sendiri lah. Kalau ini harusnya ntar kita tinggal sesuai ukurannya. Nah, ini kayaknya nggak pas ya. Oh, jadi aneh. Tapi nggak apa, kita coba aja di sini. Nah, di sini kan aku ngasih nama Kak Anissa. Tapi di sini tetap yang di tampilan YouTube ini nggak berubah, meskipun aku mau edit-edit gimana. Nah, jadi itu sih gunanya Studio Mode. Cuma kadang kalau misalnya kita edit langsung gitu ya, hanya aku pindahin ini. Oh, ini nggak berubah sih. Kadang dia bakal bisa nge-glitch gitu, bakal bisa berubah. Jadi hati-hati aja sih. Jadi jangan langsung melakukan hal yang terlalu besar gitu perubahannya. Nah, ini misalnya udah selesai nih kok edit. Kita kunci layarnya, terus kita tinggal transition. Nah, dia bakal berubah. Sekarang udah ada namanya. Gitu sih fungsinya Studio Mode. Jadi kita bisa sambil ngedit sambil streaming gitu aja. Terus settings. Ini Studio Mode-nya aku matiin dulu aja deh. Nah, settings di sini kita bakal setting buat OBS-nya. Language English, standard. Ini bisa sesuaiin sama preference-nya teman-teman masing-masing. Misalnya di sini ada teknik, tapi nggak kelihatan ya. Ya. Kelihatan kan kayak berubah gitu. Cuma aku kayaknya agak berat sih jalanin 2 Zoom juga sama. Nah, dia bakal berubah. Cuma aku tetap berat aja. Sorry, agak nge-lag nih.
Udah, oke. Terus source alignment snapping di enable aja biar lebih enak pas ngeditnya, dia bakal langsung ini dicentang semua. Terus kalau settingku sih gini ya, ntar kalau misalnya teman-teman merasa kurang cocok bisa setting ulang sendiri. 7 mode ini, yang lainnya tetap default aja, nggak perlu ada yang diganti. Stream ntar kita terakhiran aja baru bahas. Output, nah output video bitrate ini sesuai sama kemampuan internetnya teman-teman. Nah karena internetku, aku tahu kalau internetku nggak seberapa kenceng gitu, jadi aku taruh di 2000 kbps. Mungkin teman-teman kalau misalnya ngerasa internetnya kuat atau internetnya kenceng banget, itu mungkin bisa set di 5000 kbps, itu bakal lebih bagus juga kualitinya. Tapi minimal 1500 lah, minimal 1500 itu udah paling pas-pasan lah, jangan sampai di bawah. Soalnya kalau misalnya teman-teman internetnya nggak kuat terus set di 5000 gitu ya, ntar bakal nge-lag sih, malah videonya jadi patah-patah, nggak kuat soalnya. Jadi mending sesuai sama kemampuan internetnya gitu. Terus audio bitrate ini juga 160 harusnya nggak apa sih, nggak ngaruh. Tapi minimal 128, jangan di bawah itu. Ini recording, kalau misalnya teman-teman nge-record terus mau masukin ke file yang mana, ntar tinggal di browse saja. Recording format ini MKV aja sih, nggak apa. Ntar bisa di remix. Audio ini nggak ada yang perlu diganti sih harusnya, tetap sesuai default. Terus video, nah ini kalau misalnya teman-teman tadi pakai bitrate yang di atas 4000, teman-teman bisa pakai resolusi yang 1080p. Jadi pilih yang 1920 kali 1080. Ini yang XD sih, lebih high quality gitu. Kalau misalnya aku kan tadi 2000, jadi resolusinya pakai yang 720p aja, 1280 kali 720. Jadi kalau misalnya 1500 sampai 3000 sampai 4000 kbps pakai yang 720p. Kalau 4000 ke atas bisa pakai yang 1080p untuk resolusi. Tapi sebenarnya kalau yang di Canvas ini yang base, teman-teman mau pakai yang 1080p juga nggak masalah sih. Jadi Canvasnya ntar bakal jadi lebih gede aja, cuma aku samain aja sih biar nggak bingung gitu. Terus FPS bisa pakai 30 normal. Kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi pakai 60, cuma bakal lebih berat lagi. Terus ada hotkeys, ini teman-teman nggak pakai sih sebenarnya. Aku belum pro banget, jadi nggak pakai. Terus advance ini tetap sesuai default aja, nggak ada yang perlu diganti. Terus kita balik lagi ke stream. Nah, di stream ini kita pilih yang YouTube RTMPS. Karena kita mau nyambungin ke live stream di YouTube kan. Terus use stream key. Nah, stream key-nya dapetin dari mana? Nah, itu kenapa kita perlu, sebelumnya aku bilang kan perlu ada YouTube channel studio. Nah, kita bakal bikin stream key dari YouTube channel studio. Ini aku pinjam dari akunnya PID sih. Caranya gimana buat bikin live stream? Kita bisa sebenarnya bisa langsung sih dari sini go live. Cuma aku dari YouTube Studio aja. Sama aja sih sebenarnya. Wah, agak penuh. Nah, di sini kita bisa kontak. Kita create, terus ya sama aja sih go live juga ya. Terus di sini go live, tapi kita pilih yang, kalau go live ini kan tutupnya ada yang lagi live streaming. Oh, nggak ada. Oh, ada. Aku ke yang schedule aja. Ini teman-teman kalau tadi mau langsung go live juga bisa, kalau misalnya pakai akun YouTube sendiri. Ini karena aku pakai akun YouTube PCID, jadi aku bikin video stream baru. Kita create new aja. Mau reuse setting juga bisa sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pernah set. Title-nya aku bikin mungkin demo. Ini description
sebenarnya title ini teman-teman ngisi pakai judul ya. Jadi misalnya kalau misalnya tar hari H live stream, jangan sih. Kalau misalnya bikin live stream, mendingan jangan hari H. Jadi kayak Hamin 1 atau Hamin 2 gitu udah dibikin live streamnya di YouTube. Ntar hari H tinggal go live aja, tinggal live. Nah ini judulnya ya sesuai nama acaranya apa, terus description-nya misalnya ya kayak description pada umumnya gitu sih. Hari, tanggal, terus acaranya ngapain aja, bisa juga ngambil dari poster biasanya gitu. Ini karena nggak ada apa-apa, aku halu aja. Terus kategori ini sebenarnya nggak seberapa ngaruh, cuma education, nggak apa-apa sih. Sesuaiin aja mungkin kalau teman-teman mau. Terus thumbnail, thumbnail ini biasanya harus pakai JPEG ya. Soalnya kalau PNG kayak gini biasanya terlalu besar filenya. Kita coba ya masukin thumbnail ini PNG. Bisa nggak ya? Oh bisa. Oh bisa. Oke. Nah biasanya itu kalau PNG itu filenya lebih besar kan. Jadi, nah di sini tuh ada batas maksimal 2 MB. Jadi kalau misalnya lebih besar dari itu dia nggak bakal bisa masuk. Jadi harus di-convert ke JPEG. Jadi kalau misalnya menurutku lebih aman thumbnail pakai JPEG aja sih, nggak apa. Terus ini pilih yang no it's not made for kids. Terus next. Ini nggak ada yang perlu diganti. Kalau misalnya mau nambahin trailer juga bisa. Ini kita pilih yang kalau misalnya mau live stream sungguhan kita pilih yang public kan. Tapi karena ini aku cuma demo aja, aku pilih yang unlist. Terus ini jam sekarang juga sebenarnya ini nggak ngaruh sih. Ini cuma buat ngasih tahu ke viewers saja sih kita mulai bakal start streamingnya kapan. Nggak bakal ngaruh ke live stream gitu. Dan kalau udah selesai dan terus ntar kita bakal dialihin ke tampilan buat streamingnya. Nah, tampilannya ntar kayak ini. Terus nah ini yang namanya stream key. Jadi kita bisa dapetin di sini si stream key-nya. Kalau select stream key ini pakai yang default aja nggak apa sih sebenarnya. Nah, stream key-nya di sini kita copy aja. Terus kita paste ke OBS-nya tadi. Nah, sini kita select, terus kita paste. Pastiin ini stream key-nya udah berubah, udah sama C7HY. C7HY. Nah, ini kan udah benar kan stream key-nya. Terus kita klik apply. Apply. Kalau misalnya stream key-nya beda gitu bahaya sih. Ntar kalau misalnya pas hari H streaming, ntar malah nggak masuk streaming. Jadi pastiin kalau misalnya udah copy paste secara benar. Nah, ini kalau udah apply-nya udah kita klik, terus kita klik OK. Balik lagi ke YouTube Live tadi, ini aku ngasih tips lagi ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin juga nggak apa, nggak juga nggak apa. Saranku enable auto start dicentang aja. Jadi teman-teman kalau misalnya udah mulai start streaming dari OBS, nggak perlu klik go live lagi dari sini, jadi dia bakal langsung mulai. Kalau enable auto stop ini sebaiknya jangan dicentang karena kita nggak bakal tahu kalau misalnya tengah-tengah streaming itu bakal keputus atau bakal ada masalah internet atau tiba-tiba masalah laptop. Jadi saranku enable auto stop ini jangan pernah dicentang. Biar apa? Biar kalau misalnya teman-teman ada kendala, tapi ya amit-amit sih ya, ada kendala gitu, misalnya tiba-tiba internetnya mati atau laptopnya mati gitu. Nah, terus ada yang bisa nge-backup nih, ada yang siap backup.
teman lain backup. Nah, tinggal masukin stream key yang sama, tinggal langsung start streaming, ntar bakal langsung diambil alih gitu sama yang. Jadi live streamingnya ini nggak sampai benar-benar berhenti terus ngilang gitu. Kalau misalnya kita enable auto stop, kita laptopnya mati, streamingnya ke stop di OBS kita, nah dia bakal langsung ke end streamnya. Nah, ntar kan jadi kepotong gitu, jadi harus bikin live streaming yang baru lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak enable auto stop ini, ntar misalnya ada teman lain atau misalnya kita sendiri misalnya laptopnya udah balik, ya mungkin 10 menit gitu, kepotong 10 menit tapi bisa balik lagi kan, kita langsung start streaming lagi, langsung mulai lagi ya. Agak aneh sih, jadinya mulainya kayak kepotong di tengah, tapi mau gimana lagi kan di luar kendali gitu ya. Terus kalau misalnya ini udah semua, kita tinggal start streaming aja di OBS. Ini aku studio mode, terus kita mulai dari opening. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya kita udah selesai setting streamingnya, jangan lupa buat di-share. Kita copy linknya, terus. Nah, ini aku share di sini ya, di chat Zoom. Teman-teman yang mau join bisa klik dari link itu. Belum mulai sih streamingnya, belum ku start. Nah, ini kan tampilan YouTube-nya tar seperti ini. Jadi kan aku masukin asal aja Januari 15. Itu cuma buat ngasih tahu aja sih kalau ke viewers ini mulainya kapan gitu. Jangan lupa di like. Terus aku biasa gitu sih. Terus kita langsung start aja streaming. Nah, kita langsung klik. Misalnya udah siap nih. Musiknya kita nggak perlu nyalain dulu. Kita start streaming. Oh iya, tadi kelupaan sesuatu juga. Di sini di setting itu ada yang oh ya, stream delay. Nah, stream delay ini di enable aja, terus kasih duration 10 second gitu. Ini kan ada delay 10 second. Bisa di enable. Ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita sebelum mulai streaming, dia bakal countdown gitu, 10, 9, 8. Jadi kalau misalnya kita putus di tengah, kayak tadi yang aku bilang, dia streaming di YouTube itu bakal tetap jalan gitu. Sampai kita balik, ntar kita langsung mulai lagi streamingnya. Jadi dia nggak sampai keputus gitu di YouTube-nya. Atau mungkin kadang kita internetnya down. Di sini kan kita bisa lihat, ini aku udah mulai streaming kan. Aku pakai bitrate 2000, dia di atas 2000 dikit. Ini hijau, berarti streamku lancar aman. Kalau misalnya dia udah berubah jingga, kuning, merah, nah itu udah bahaya sih, udah tanda-tanda harus cepet-cepet cari internet atau ganti internet sih, ganti jaringan, atau mungkin ada yang lain bisa bantu backup gitu sebelum keputus streamnya. Terus ini bisa lihat juga live-nya udah mulai 1 menit 29 detik. Di sini aku langsung aja mulai nyalain musik. Nah, jangan lupa di transition. Nah, kalau udah di transition dia baru bakal jalan musiknya. Kita bisa lihat di YouTube. Nah, ini juga udah mulai. Oh, ini baru masuk tuh. Oh iya, teman-teman yang udah nyoba
sambil ngikutin tadi bikin live streaming juga bisa di-share di sini, kita lihat bareng-bareng gimana hasil settingan OBS-nya. Oh ya, jadi di YouTube ini juga, di YouTube sendiri juga ada delay-nya sih, jadi bakal ada kayak jeda gitu lah antara OBS sama YouTube-nya. Di YouTube sekarang udah ada musiknya belum ya? Ada yang nonton? Apa? Ada ya? Berarti udah aman. Terus suara aku ngomong masuk nggak di YouTube-nya? Nggak kan? Ini karena static jadinya dia pur. Kalau misalnya kita ganti ke MC, full screen dan nah ini dia kan nggak langsung berubah kan di sininya, dia nggak langsung berubah, dia masih delay. Jadi kayak aku udah mencet transition kan di OBS, tapi dia masih tetap di tampilan opening. Itu karena delaynya sih biasanya. Jadi kita tunggu. Itu pasti tuh. Oh, aman sih harusnya. Pokoknya kalau ini hijau harusnya aman sih. Cuma kadang kalau YouTube-nya error gini itu gara-gara nggak ada tampilannya static gitu sih. Jadinya dia nganggapnya nggak ada output yang masuk gitu. Nah ini udah berubah kan tampilannya. Delaynya lumayan lama kan. Ya gitulah pakai OBS gitu. Kadang ada yang nanya kok di YouTube-nya masih belum berubah, masih belum masuk ke pembicara. Ya soalnya delay. Memang harus sabar gitu. Jadi yang nonton di Zoom sama di YouTube itu pasti beda gitu. Coba kalau ada mungkin ada yang mau coba ngomong nggak di Zoom. Jadi bisa tahu kalau misalnya suara yang di Zoom itu masuk atau enggak di YouTube. Kalau pakai audio output ini. Oke. Teman-teman udah berhasil masukin stream key. Kalau ada yang udah berhasil live mungkin bisa di-share ya biar bisa dicek. Atau ada mau ditanyain boleh langsung nanya aja ke Felix. Oh, ya boleh. Kak Anissa ada nonton nggak YouTube-nya dari Ya, link itu? Itu suara Zoom-nya masuk nggak? Pas Kak Anissa. nggak masuk. Belum ya kayaknya. Soalnya ini kayaknya masih delay sih. Sebentar, tak cek. Kalau audio output kita maksimalin aja sih, nggak apa. Soalnya kan biar jelas suaranya. Udah masuk? Ada kan? Ya, ada. Berarti aman, suaranya nggak bocor. Nah, kalau kayak gini udah aman sih. Jadi kita tinggal kalau misalnya OBS-nya udah siap, udah tersetting semua dengan baik, jadi kita tinggal mantau aja dari sini. Jadi pastiin koneksi internetnya tetap hijau. Terus misalnya dari sini kita ganti ke MC, kita siap-siap ke tampilan MC gini, siap-siap transition. Ntar pas misalnya narasumbernya udah mau mulai presentasi, kita siap-siap lagi ke scene yang present, terus kita pilih transition. Sebenarnya aku ada tips juga sih kalau misalnya teman-teman merasa kalau misalnya pindah scene gini kan ribet, harus klik scene-nya, terus klik transition. Sebenarnya di sini ada sih settingnya biar bisa langsung. Cuma aku belum pernah coba pakai juga sih. Nah, ini.
transition to scene when double click. Ini kita centang, apply, terus oke. Jadi kalau misalnya aku mau ganti scene, aku tinggal double click. Nggak perlu klik ini terus transition lagi. Kita langsung double click aja. Mantap. Jadi mempermudah gitu lah. Apalagi ya? Harusnya udah sih untuk basic. Kalau udah bisa ini harusnya udah bisa live stream deh gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah nyoba praktik langsung. Di YouTube gitu. Atau mungkin ada yang masih bingung di bagian mana gitu bisa langsung nanya. Ini mungkin yang kemarin request teman-teman Velari nih. Udah berhasil kah? Ada Mas Erdin, Mbak Selin, Mbak Tiara. BTW, kalau misalnya teman-teman streaming gini, lebih enak kalau misalnya pakai dua layar sih. Soalnya satunya buat Zoom, satunya buat OBS. Tapi kalau misalnya satu layar juga nggak apa-apa. Tapi yang di-minimize Windows OBS-nya. Zoom-nya jangan di-minimize. Kalau misalnya Zoom-nya di-minimize, hilang semua tar yang di OBS gitu sih. Ingat-ingat aja. Kalau misalnya dua layar, ya pokoknya Zoom yang di satu layar itu jangan disentuh. Kalau yang di layar OBS ini terserah, bebas mau diapain aja. Ini aku masih live stream ya. Mas, Ini kok, tapi di sini emang di YouTube-nya di itunya ada buffering gitu gak? Kayak lemot gitu, muter-muter. sempat kayak sedetik gitu. Sekarang lancar nggak jalannya? Lancar. Lancar ya. Masih ini kadang juga membingungkan. Kadang tulisannya poor tapi sebenarnya jalan. Pokoknya jangan sampai tulisannya no data aja sih. Kalau tulisannya no data itu berarti udah benar-benar nggak ada data yang masuk. Udah. Berarti udah kayak ke stop gitu sih. Sebenarnya jadi kayak ke pause, muter, buffering gitu. Ya gini ini karena nggak apa sih selama di YouTube-nya lancar, ini nggak perlu terlalu di. Yang penting kita mantau dari OBS-nya aja. Kalau di OBS-nya tetap hijau ya udah berarti harusnya tetap aman. Mungkin aku stop streaming aja ya. Okay. Nah, ini misalnya aku stop streaming ya. Terus ada pilihan stop streaming atau stop streaming ada dalam kurung discard delay. Nah, kalau yang ini dia bakal tetap ada delay. Jadi misalnya aku stop streaming sekarang dia bakal ngitung countdown lagi 10, 9, 8, 7 baru dia benar-benar stop. Tapi kalau yang ini langsung delay-nya itu langsung dihapus. Jadi langsung nggak ada. Ini aku nah ini stopping in 8, 7, 6, 5. Jadi kayak countdown ntar baru di YouTube-nya ini benar-benar ke stop. Cuma kan tadi aku nggak enable auto stop. Jadi ntar dia bakal muter-muter gitu doang. Nggak bakal ke end streaming. Nah ini malah excellent sekarang. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba bisa pakai stream key-nya YouTube PPID ini. Soalnya kan aku juga udah nggak pakai. Mungkin teman-teman yang belum ada YouTube channel studio mau pinjem stream key-nya buat nyoba live stream boleh. Atau ini yang di-share sama Victor ada stream key demo juga. Oh ya. Ya bisa juga pakai itu kalau mau. Biar gantian. Stefani gimana, Steph? Udah sukses belum? Nah, ini kan sorry. Ya Ini udah. kan aku udah matiin stop streaming. Nah, di sini udah no data. Nah, no data ini berarti udah bener-bener kayak gini. Muter-muter. Ntar di tampilannya YouTube
pengguna YouTube yang penonton lain juga muter-muter gini. Dikiranya internetnya yang lemot, tapi ternyata emang udah nggak ada sih. Jadi itu sih. Terus kalau kayak gini, misalnya ada yang mau backup nih, tinggal masukin aja start streaming, ntar dia bakal langsung masuk lagi datanya, udah mulai streaming lancar kayak biasa lagi. Kalau misalnya kita udah selesai streaming, kita jangan lupa klik end stream. Kalau kita biarin kayak gini terus, ya streamingnya jalan terus, cuma nggak ada data. Jadi kayak anggapannya streamnya panjang, cuma muter-muter doang gitu. Jadi jangan lupa di end stream. Gitu sih. Udah masuk audio. Ya, ada. Oke, oke. Udah masuk. Oke. Ini ada yang udah berhasil live nih di YouTube akun demo barusan siapa ya? Ada yang live di Udah berhasil nih. Di, gimana? di sini. Yang di-share sama Kak Fitri. Nah, yang aku share di chat. Siapakah? Wih. Saya itu. Berarti yang ini. Oh ini ya. Mas Antoni ya? Iya. Sorry. Iseng-iseng aja. Kerja di ikutan sih. Iya. Berhasil. Problemnya cuman mungkin ini capture ini ya. Kalau mungkin teman-teman yang gunakan Mac capture Saya dari itu. screen Berarti setting. yang ini. Kita perlu apa namanya? Perlu security setting biar saya baru bisa capture dari screen. Gimana? Sorry. Enggak, window capture-nya enggak bisa mendetek adanya zoom. Oh, nggak ke detect gitu. Let's see if I can do it. Kalau display capture bisa nggak? Tapi pakai satu layar ya? Iya, ke layar. Lebih ke ini ya, mungkin saya bisa sih, cuma saya perlu setting ini private security setting aja sih sebenarnya bagi itu yang pakai Mac, bahwa OBS dikasih izin buat screen record. Oh iya ya. Cuma ini tampilannya agak kecil ya. Kenapa kecil? Kenapa? Nggak, Oh, maksudnya screen-nya nggak pas, memang nggak full. nggak pas di full screen gini. Ada kayak hitam-hitam. Sebentar ya. Mungkin ada coba. setting yang belum pas gitu. Resolusi layarnya mungkin. Resolusi output. Mungkin resolusi output nanti saya nggak. Pakai yang berapa? 720 atau? Sebentar. Berapa ya? Tapi nggak masalah besar juga sih sebenarnya. Saya stop streaming dulu deh baru bisa coba di edit. Oh iya, Memang output layarnya nggak 16:9 ya. Ya harus 16:9 sih kalau YouTube bisa. Output layarnya 16:10 karena ya Mac mungkin ya Mac ini ya dia default. Bentar, harusnya sekarang better ya. Saya ubah dulu coba ya. By the way, mungkin teman-teman Velari kalau ada yang mau ini
monggo. Edufest acaranya kapan? Yang PPID. Kira-kira kapan ya, Mas Erdin ya? Atau Tiara, Mbak Tiara? Apa? Halo, teman-teman Velari. Edufest. Ya, Edufest, sorry. Tanggal berapa ya Edufestnya ya? Waduh, hilang. Tadi ada Selin. Tanggal 29 Kak opening. Oh, 29. Januari. Januari. Iya. Oh, lumayan. Bentar lagi. Mas Fadila udah berhasil live belum? Masih nyoba-nyoba di itunya di OBS-nya, masih setting-setting. Oke. Nanti info ya kalau udah siap live. Sekarang harusnya Ini- oke nih. Oh, udah start streaming lagi. Nah, sip. Udah. Udah bagus nih. Cuma ini ntar kayak blur kita gini kan karena kecil. Kalau hanya aku matiin share screen ntar kan bakal lebih besar gitu kan. Jadi nggak pecah-pecah ini gambarnya. Yap, Coba ya. kalau ganti scene, ada scene lain nggak? Atau cuma baru bikin scene? Scene lain belum ada sih, tapi ya Oh ya. yang sebentar ya add bisa aja sih. Scene kayak gimana ya? Let's see. Add scene. Ini coba scene yang ini ya, yang share screen ya. Ya, ya. Yang Ini kan ada lagi- narasumber satu sama share screen PPT-nya gitu mungkin. Hmm. Oke. Nah, sip. Udah masuk sih. Cuma mungkin ini ya, layernya Zoom-nya Kak Anissa mungkin bisa ditaruh di bawahnya layer template OBS-nya. Jadi biar ke crop rapi sesuai formatnya gitu. Bentar, let's see. Layernya apa?
layernya ini ya, iya, iya. layernya itu ya. Ini benar aku tunjuk. Iya ya, oke sih bisa. Nah, ini kan template-nya di sini. Nah, zoom-nya taruh di bawahnya biar ketutupan. Soalnya kalau hanya ini di atas, jadinya nggak rapi kan, kelihatan gitu. Nah, ini taruh di bawahnya. Jadi langsung ke crop. Oke, good tip. Oke, Nah, sip. mungkin saya stop aja ya, biar yang lain bisa Ya, juga boleh. menggunakan stream key-nya. Sip, Udah sip. bagus kok ini. Thanks, Felix. Oh Sama ya. Mbak saya udah adain. Mantap Mas Antoni. Oh ya, tadi aku lupa sih cek sound-nya. Sound-nya dari Zoom masuk nggak tadi? Oh, soalnya di sini Saya, masih mute ternyata. saya coba tutup. Saya rasa tadi nggak ini nih, nggak setting tapi audio output. Oh, masuk kok, masuk kok. Masuk tapi ya? Ya, masuk. Di audio mixernya tulisannya ada stop audio atau pakai Nggak, saya audio nggak out? stop audio dari memang. Oh, desktop audio berarti kalau misalnya di scene opening atau closing jangan lupa buat di mute. Oke. Ya, itu aja sih. Defaultnya dia aktif ya? Ya, dia aktif di semua scene soalnya. Hmm. Sama berarti ada mic or outs-nya juga ya di bawahnya. Sorry? Ada mic, ada audio yang mic or outs itu enggak di bawahnya desktop audio. Atau cuma desktop audio aja yang di audio mixer. Saya buka sebenarnya. Di bagian audio mixer ini ada desktop audio kan, terus bawahnya ada audio, ada mic and aux gitu nggak? Ya, ada mic and aux ya, betul. Ada audionya. Nah, yang mic and aux itu di apa aja di mute juga biar suaranya kan dari mic nggak masuk. Kayak gini kan tampilannya. Jadi kalau di opening dua-duanya di mute. Kalau misalnya kita pindah misalnya ke MC1 gitu, yang desktop audio dinyalain. Mic tetap harus mute. Kalau mau di hide aja sih. Di hide biar nggak Dimatiin aja gitu kepencet. ya, bisa juga ya. Ya, dimatiin langsung gini, terus di hide biar nggak kepencet. Gitu. Tadi dimatiin, sorry, bisa diulang lagi, matiin. Ini kan tadi nyala kondisinya. Kalau Ya, aku ngomong gini kan masuk suaranya. ya. Kalau matiin, nah ini kan aku ngomong nggak masuk. Nah Oh terus iya. dimatiin, terus di hide aja biar nggak kepencet. Betul. Kalau di hide kan udah aman sisa desktop audio. Oke, sip. Ya, problemnya adalah ini ya, perlu hati-hati kalau sama apa namanya, kalau kita lagi hidupin ini rasanya dan ada juga zoom-nya satu layar yang sama dan nggak pakai. Kalau Felix saya pakai ini ya, headphones katanya ya. Ah, Dia jadi ini ya, jadi echo ya. Eko enggak sih sebenarnya. Enggak, kalau Maksudnya pakai mic, gimana? kalau tadi misalnya saya ke hidup mic on, monitor dan output, dan zoom-nya Oh, juga yang laptop yang sama, dia jadinya echo kan. iya berarti yang audio output ini pilih yang monitor off aja, nggak perlu monitor and output. Iya. Sebenarnya enggak sih kalau enggak deh.
Tapi ntar masnya nggak ada ngomong di Zoom kan kalau misalnya pas streaming gitu. Oh iya, ya makanya ya. Kalau misalnya nggak ada ngomong harusnya aman nggak apa. Tapi kalau misalnya ada ngomong harus pakai tambahan yang itu sih mic itu dinyalain sih biar suaranya masuk di stream. Hanya kalau nggak cuma masuk di Zoom-nya doang, di streamnya nggak masuk gitu. Oke. Nah, itu aja sih. Sip. Thank you. Sip, sama-sama. Yang lain ada yang mau nyoba lagi nggak? Mbak Anissa ini rekamannya akan di-share ini kan ya? Ya, nanti kita share, kita upload di YouTube PPI Dunia ya, biar bisa di-review. Oke. Sip. Ini aku matiin share screen atau mau tetap share screen? Mungkin teman-teman ada yang lagi ngedit di OBS. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman yang tadi masih setting up di OBS-nya. Mau di-share, kalau ada bingung boleh share screen gantian. Teman-teman EduFest gimana? Karena bentar lagi nih menghitung hari. Ya, 14 hari lagi ya. 14 hari lagi nih. Ini kalau misalnya aku matiin share screen, ntar tampilannya bakal berubah. Jadi harus siapin settingnya ulang. Jadi biasanya kalau di scene itu, yang present itu aku editnya pas misalnya ada yang lagi share screen, aku edit yang scene present. Dan misalnya yang pas share screen-nya dimatiin, aku edit yang full screen, MC, terus satu pembicara, dua pembicara, tiga pembicara, itu kita edit pas nggak pakai share screen. Gitu sih, biar nggak berubah-berubah. Soalnya ini kan sekarang aman nih. Misalnya aku ini, terus aku stop sharing. Nggak kelihatan dong ya. Iya. Iya. Ya ini pokoknya di OBS-ku berubah tampilannya, kacau. Kalau nggak percaya mungkin teman-teman bisa lihat OBS-nya sendiri, kacau. Capture dong, Felix. Oh ya Capture bisa. bisa ya? Untuk itu share ke web WhatsApp. Oh Nggak kelihatan. ya bisa sih. Aku lagi nggak buka WhatsApp di Oke. ini sih. Cuma mungkin aku bisa share lewat chat Zoom nggak ya? Nggak bisa deh. Ya udah Nggak aku bisa. buka WA aja. Stefani gimana, Steph? Aman. Oh, belum nyoba di OBS-nya sih, tapi bagus jelasin. Mau coba di live-in, nak? Coba live-in dong. Takut gak bisa. Bisa. Ayo dicoba. Streamingnya lagi kosong kan nih. Jadi yang pakai.
teman-teman Velari EduFest ada pertanyaan. Mas Erdin, Mas Fadilah, siapa Sudah lagi ya? cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak. Hah? Sudah cukup, nanti belajar-belajar dulu. Udah Setting-setting. berhasil live belum, Mas? Belum, Mbak. Lagi Belum. belajar-belajar. Soalnya baru download juga. Oh, oke. Ada yang udah download OBS-nya terus udah dicoba? Mbak Tiara. Tuh, Mas Aska nih. Aman kah Mas Aska? Mbak Selin? Aku absen satu-satu deh. Aman. OBS-nya udah diinstal, baru install ya? Oke. Selain Mas Antoni, ada yang udah coba? Ini stream key-nya bisa gantian, bisa dipakai. Yang bagian mana yang skip? Iya. Wah, aku ulang lagi nggak apa. Udah diulang kok. Prinsipnya harus bisa. Ya, Mbak Tiara yang mana yang mau diulang dari mana? Tiara. Tiara. Oh, mau diulang dari mulai masukin stream key. Masukin stream key ya. Masukin aja atau sekalian sama bikin live streamnya? Kalau masukin aja dari yang tadi udah kita bikin live streamnya. Ini udah ada stream key-nya kan di sini, tinggal copy aja. Ini tuh nanti di-record, cuman mumpung Oh, iya. ada tutornya nih, kalau bisa karena nanti kan teman-teman Velari akan coba langsung ya. Jadi mungkin nggak apa-apa sekalian aja, walaupun nanti kalian bisa review sih. Kalau bisa sih ini langsung dicoba ya. Jadi biar ditunjukin sama Felix sekali lagi. Ya, tadi kan udah copy stream key-nya, terus buka dari settings. Dan ini kayaknya laptopku mulai panas juga. Nah, terus di stream, pilih yang YouTube RTMPS kan, YouTube RTMPS, terus di stream key. Tinggal kita paste saja tadi yang udah di copy ke sini, di paste, apply, terus oke, gitu. Nggak sesusah itu sih harusnya. Maksudnya dibandingkan yang lain gitu ya. Kalau sebenarnya ada yang lebih simple, cuma kurang bagus. Menurutku OBS paling bagus sih, free juga kan. Kalau yang lain ada yang free, cuma ada watermarknya gitu, jadi kurang profesional sih kayaknya kalau pakai yang free. Oh, mau tanya. Ya boleh. Stream key yang di-select yang pakai RTMPS sama yang nggak sama sekali bedanya? Yang RTMPS gimana? Kan yang di YouTube, Ah, pas mau cari stream key kan dipilih Ini yang ya. RTMPS. Yang di sini bukan? Belum, udah. Yang Share screen. ini aku share screen. Nggak, oh. Ya, kenapa kok kayak yang biasa nggak bisa? Ini maksudnya yang ini tes RTMP. Ini aku bikin stream key sendiri biar nggak ganggu yang lagi live streaming yang lain aja sih. Jadi kalau misalnya kita pakai stream key yang sama, ntar aku masuk kan bakal motong yang lagi live. Jadi aku bikin stream key baru biar nggak mengganggu yang lagi live streamingnya berjalan gitu. Ini bentar aku kasih tahu juga guys. Bukannya stream key kayak per event ya, beda. Enggak sih, sebenarnya bisa dipakai ulang selama lagi nggak dipakai gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada yang pakai nih stream key-nya,
Jadi mau pakai stream key itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang lagi make, terus kita juga pakai buat event yang lain, jadinya tabrakan kan. Jadinya yang event sebelumnya itu bakal keganti, kita yang masuk gitu. Kayak kalau misalnya ini aku sekarang pakai stream key ini deh, yang tes RTMP 720p. Terus ini kan stream key-nya tetap satu ini. Aku pakai buat demo. Terus ada misalnya ada streamer lain yang pakai akun PPID juga. Terus pakai stream key yang sama, pakai stream key tes ini yang aku buat, terus dia pakai stream key ini di copy ke OBS-nya. Pas dia start streaming, nah otomatis streamingku ini bakal langsung keganti sama streamingnya dia. Nah, kalau misalnya aku lagi acara nih di tengah-tengah acara, terus dia pakai stream key-ku, dia nggak ganti. Aku kan nggak mantengin juga, nggak mantengin terus gitu ya. Terus bakal kepotong dan itu kan ganggu kan, mesti ngeset ulang lagi gitu. Jadi itu sih gunanya buat beda-bedain stream key. Sebenarnya kalau mau bisa bikin stream key sendiri. Aku kurang tahu sih kalau concurrent stream. Tapi bisa lebih dari satu kok harusnya. Ada limit nggak ya? Tapi bisa kok lebih dari Ada satu. limitnya, tapi aku lupa berapa. Kayaknya 3 atau berapa gitu. Enggak. Coba. Ya, jadi Oke. ini jangan yang di sini. Ini kan misalnya ada yang lagi stream nih pakai stream key ini, ya jangan diganggu pokoknya. Kalau hanya kita pakai stream key yang itu, ntar tabrakan malah repot. Jadi kita bikin stream key baru misalnya. Kita reuse settings. Detail, misalnya ini tetap next. Visibility-nya ganti private. Bisa. Oke. Nah, ini kan PPID RTMP 720. Ini stream key yang kemarin aku bikin sih. Kalau misalnya mau bikin stream key baru, create new stream key, terus kita kasih nama stream key, description, optional tapi, terus tetap pilih yang RTMP, jangan yang HLS. Terus turn on manual settings ini kita pilih jangan pakai 4K, tapi sesuaiin aja sama resolusinya kita. Tadi kan aku 720, jadi aku pakai 720p, jadi RTMP 720 gitu. Ini sih buat kalau mau bikin stream key. Jadi ntar bisa dipakai, nggak mengganggu yang lagi streaming gitu. Ya, nggak 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 harus cuma satu aja sih yang live, bisa lebih dari satu kok. Ini kan tadi lagi live. Gitu. Halo Kak, mau nanya. Oh ya boleh. Oh, ini saya dari tadi nggak bisa nge-crop zoom-nya ya? Cuman bisa zoom, cuman bisa digedein sama kecilin doang, nggak bisa di-crop gitu. Pakai Kenapa ya? hold alt-nya nggak bisa ya? Coba dulu. Sambil pencet alt terus digeser. Mungkin tadi bisa mau coba share screen. Tadi siapa ya yang kendala crop? Udah bisa Mas?
Oh, Udah udah bisa. bisa. Oke. Siap. Thank you. Ada tambahan kah dari Victor? Ada tambahan nggak, Victor? Aman, oke. Stephanie jadi udah sukses belum? Belum nih, laptopku dicas overheating. Ah, MacBook oke. soalnya keluaran lama. Jadi nggak berani. Oh iya, bisa. Nanti deh habis review. Oke, sip. Ini Victor, Felix pernah ada kasus gitu nggak pas lagi running OBS kan lumayan berat ya? Lumayan berat Ya, nggak sih? iya. Pernah Tips laptopnya mungkin ngehang. Ya, yang pas itu sih yang aku enable auto stop terus laptopku tiba-tiba ngehang. Terus nggak ada yang nge-backup. Ya udah, live streamnya mati, akhirnya bikin live stream baru. Jadinya ada dua part 1, part 2 gitu. kepotong ya. Heeh. Kayak keputus 15 menitan sih, lumayan lama juga. Gitu. Jadi ya kalau biar aman ada yang backup sama jangan di enable auto stop sih. Itu di bagian mana? Enable auto stop. Yang pas dibikin live stream di YouTube-nya tadi ada kan bagian aku share screen dulu. Aku jadi khawatir. Aku juga nggak usah lanjutin lah ya. Kok ini MacBook-nya pada mendidih semua. Emang agak berat sih ini. Ya OBS. Nih, yang enable auto stop jangan dicentang. Jadi Oh, biar kalau misalnya ada yang backup bisa langsung masuk. Kalau ada yang backup sih. oh, Kalau ada nggak yang ada ya. backup itu tetap berarti harus mulai dari awal ya setting Kalau OBS-nya. backup biasanya ya dia kalau misalnya rajin udah ngeset dari awal. Kalau misalnya nggak rajin ya backup langsung capture Windows Zoom apa adanya, nggak usah dipakai background gitu. Jadi buat gantiin sementara lah, Nah, setidaknya sementara ya informasinya kayak nggak hilang biasanya. gitu. Nah, oke. Ntar baru kalau misalnya yang utamanya streamer utamanya udah oke, baru lanjut lagi ambil alih gitu. M1-nya mendidih juga. Aku enggak, Victor. Oh, kalau misalnya nih kan, misalnya kita punya tim backup ya Felix. Terus Ah, apa namanya? Yang udah kita siapin tadi kayak istilahnya apa sih itu?
yang misalnya kita udah siapin di OBS-nya itu bisa langsung ditransfer nggak sih, atau tiap ganti komputer kita harus setting ulang? Aku belum pernah nyoba sih. Nah, Cuma harusnya bisa. bisa ya? Ya. Cuma aku sendiri belum pernah nyoba soalnya biasanya aku jarang di backup. Soalnya jadi takut. Iya, gitu sih. Memang benar-benar operator YouTube ini nggak boleh jadi operator Zoom ya? Boleh, cuma Oh, boleh. ya susah. Bayangin aja kalau operator OBS aja udah berat, kalau pindah-pindah Zoom juga makin berat Ya. lagi. Ini buat Gitu. catatan aja berarti. Buat teman-teman, sebaiknya nggak usah ya, nanti takutnya. Ya, operator Zoom fokus di spotlight, share Hmm, screen gitu aja. Spotlight sama share screen kalau bisa juga beda orang sih. Cuma beda orang. kalau nggak ada ya satu juga nggak apa-apa harusnya. Laptopnya spek deal. Nah, itu nanti teman-teman EduFest ya, buat catatan. Hmm. Ada lagi kah? Desktop yang bagus. Nggak ngerti lagi, nanti transisinya harus cepet banget. Apalagi ya teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak kita akhiri sesi sesi malam ini. Nanti kalau perlu request yang sesi selanjutnya bilang aja ya di grup. Ini buat dokumentasi boleh ngajakin foto bareng nggak? Walaupun kita acaranya cuma belajar. PPID sponsor VPS, waduh. Kalian Ya, kalau ini nggak kalian udah stream pakai PC? Kenapa? stream di YouTube aku matiin ya. Udah nggak ada yang Oh, pakai. ini masih stream ya? Aduh. Iya. Nggak apa sih. Ada yang mau pakai lagi nggak? Nggak ya? Ada yang mau pakai lagi kah teman-teman? Mas Anggrian Setio juga dari Velari atau bukan? Ya. Iya, Kak. Mas Anggrian dari mana? PPI mana? Dari Tunisia. Oh, dari Tunisia. Ya, Kak. Oh, paling jauh. Udah berhasil live kah, Mas? Belum sempat nyoba sih, Kak. Masih Oke. di OBS. Masih di OBS. Ya, Kak. Ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin untuk apa yang demonya jadi matiin dulu, Kak. Kalau misalkan di lain hari pengen nyoba kayak gitu. Oh. Victor, ini ada pertanyaan, demo channelnya boleh dipakai sampai kapan? Oh, nggak mau ngomong lah. Baik, oke, bisa. Nanti dikasih stream key-nya di WA ya berarti. Jadi teman-teman tinggal request gitu. Oke. Terus ada lagi, Mas, siapa lagi ya yang di luar tim? Tim Velari aman? Ini ya. Kalau Mas Ahmad dari mana? Ahmad Raihandi. Dari Permira, Kak. Oh, dari Permira. Heeh. Udah sempet coba? Udah sempet coba di OBS-nya? Udah sih tadi. Lancar-lancar aja. Udah bisa live juga? Udah. Oke. Mau dicek atau udah selesai atau udah dimatiin? Ya, dicuekin. Ada yang tadi di akun sendiri ya, Mas Ahmad ya? Halo. Halo. Ya, tadi di akun sendiri, di akun YouTube sendiri. Iya. Oh, Sempat kemarin ini. Apa ada tugas bikin video. Oke. Sip. Mungkin
Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kita kalau udah selesai, nanti kita akan upload di YouTube, nanti biar di-share ke grup. Terus ini yang teman-teman yang dari Sudan lagi ada gangguan internet, Felix, jadi tadi sempat putus-putus. Mungkin teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh minta nyalain kamera Kak untuk dokumentasi kegiatan. Biar kenal. Oke. Tunggu yang lain, Mas Ahmad, Mas Antoni lagi bisa nyalain kamera nggak? Anggrian. Loh, Udin ini udah bisa videonya. Udah Kak, udah. Tadi Internetnya kemana? nggak stabil. Oke, sip. Ya, Mbak Sabrina mau nyalain kamera nggak? Oke, kamera laptopnya rusak kok. Ada lagi yang mau nyalain? Oh, enggak? Oke, sip. Mbak Selin mau nyalain kamera kah? Atau nggak ada? Ada ya, kalau nggak ada ya. Hitung ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Ya kan 16 aja. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah, thank you. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Nanti kalau ini ya sharingnya santai aja, terus grupnya nggak akan dibubarin. Jadi selama nanti pada praktek boleh langsung tanya ke grup kan ya Felix ya. Felix Boleh. Itu aja mungkin. Nanti tunggu informasi terbaru. Kalau misalnya perlu request latihan lagi, info aja nanti ke request ke Stefani ya. Tuh aja mungkin. Ada closing statement nggak Felix? Semangat buat persiapannya. Ya, 2 minggu lagi kan. Ya, semangat teman-teman. Semoga lancar pas hari H. Amin. Makasih sekali lagi buat Felix yang udah meluangkan waktu untuk sharing sama kita, sama teman-teman semua juga. Terima kasih. Nanti tunggu informasi selanjutnya di grup WA ya, dan ditunggu karya-karya yang udah berhasil live YouTube ya. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat pagi.